Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Meitsya Ramadanti dengan NIM 1041602 dengan dosen pembimbing Ibu Tri Widianti Natalia STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Pusat Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kekerasan di Kota Bandung. Pusat Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan dapat disimpulkan sebagai tempat untuk pemulihan keadaan anak yang telah dilukai fisik maupun mentalnya, untuk mengembalikan hak-hak anak tersebut agar tetap tumbuh berkembang serta bebas dari kekerasan. Untuk tema dan konsep yang dipilih, tema yang dipilih adalah healing environment atau lingkungan yang dapat menyembuhkan, sedangkan pendekatannya melalui healing architecture. Healing architecture sendiri memiliki konsep spatial legibility, privacy and dignity, via nature, appearance, dan environment, di mana itu diwujudkan melalui sirkulasi linear pada site, bangunan berdekatan sesuai fungsinya, kemudian menyediakan ruang komunitas, menyediakan ruang workshop, menyediakan ruang seni dan olahraga, kemudian membuat kamar lebih privacy. Menciptakan bukaan lebar pada bangunan menggunakan material unsur alam, memberikan karakter ruang melalui warna, kemudian mengelilingi bangunan dengan berbagai vegetasi, serta membuat bukaan yang lebar. Berikut adalah site plan dari Pusat Rehabilitasi Sosial Anak, di mana nomor 1 merupakan entrance masuk site, kemudian nomor 2 adalah exit, nomor 3 merupakan gedung terapi, nomor 4 gedung pengelola, nomor 5 gedung hunian anak, nomor 6 adalah gedung service, kemudian nomor 7 kebun untuk bercocok tanam, nomor 8 healing garden media air, nomor 9 healing garden aromaterapi, nomor 10 taman biasa. Untuk zonanya sendiri dibagi berdasarkan fungsi, di mana terdapat zona terapi, zona pengelola, kemudian zona servis dan hunian. Untuk masanya sendiri terdapat masa terapi, masa pengelola, masa servis, masa hunian, terdapat healing garden media air, terdapat healing garden aromaterapi dan media bercocok tanam. Untuk denah sendiri, denah gedung terapi lantai 1 itu terdapat lobi, kemudian ruang konsultasi, ruang diagnosa, kemudian ruang workshop, kemudian terdapat perpustakaan. Untuk lantai 2-nya sendiri terdapat aula, kemudian ruang kelas, ruang gym, kemudian ruang terapi kelompok, dan terdapat roof garden. Untuk denah pengelola terdapat lobi, kemudian ruang terapis, ruang perawat, ruang pengajar, dan area komunal. Kemudian untuk gedung pengelola lantai 2 terdapat ruang kepala rehabilitasi, ruang meeting, dan ruang arsip. Untuk denah gedung servis, lantai 1 terdapat musola dan ruang laundry. Kemudian gedung servis lantai 2 adalah untuk food court dan dapur. Kemudian untuk hunian berupa rumah 2 lantai, tetapi dalam satu lantai hanya ada satu ruangan, yaitu ruangan kamar. Untuk tampaknya sendiri, untuk tampak pada pusat rehabilitasi sosial anak ini menggunakan fasad secondary skin dan bukaan kaca. Berikut tampak gedung servis dan hunian. Untuk potongan, berikut adalah potongan. Untuk jarak elevasi dari lantai 1 ke lantai 2, jarak elevasi setiap lantai adalah 3 meter dengan grid kolom 6 x 8 meter dengan balok 50 x 25 cm dan 60 x 30
serta lebar kolom 35 x 40 cm dan plat lantai 20 cm. Untuk penerapan healing environment-nya sendiri pada ruang dalam itu menunjukkan melalui sirkulasi single loaded pada masa bangunan. Kemudian menerapkan konsep warna pada interior, di mana memberikan warna coklat pada lantai dengan material vinil kayu. Kemudian pada furnitur menggunakan furnitur kayu. Kemudian warna biru memiliki efek menenangkan dan memperlambat metabolisme tubuh. Itu diterapkan pada dinding hunian, kemudian pada panel akustik di ruangan konsultasi. Untuk warna kuning sendiri, dia memiliki efek ceria dan merangsang aktivitas mental anak, diterapkan melalui furnitur pada ruang bersama dan panel akustik di ruang konseling. Untuk warna putih sendiri, dia memiliki efek menenangkan dengan kesan bersih, diterapkan melalui dinding interior dan eksterior. Berikut adalah konsep ruang dalam di interior. Untuk beberapa bagian ruangan ditambahkan mural pada dinding sebagai bentuk interpretasi dari tema healing, yaitu menerapkan seni pada bangunan, baik itu mural maupun sculpture. Nah, untuk konsep ruang luarnya sendiri, menggunakan healing environment itu ditunjukkan dengan penerapan healing garden pada site, di mana konsep dari healing garden sendiri adalah memanfaatkan air jika memungkinkan, karena air dapat membantu proses pemulihan dan meningkatkan meditasi serta kedamaian. Untuk airnya sendiri ditempatkan pada ruang-ruang publik, di mana anak bisa duduk sambil mendengarkan suara air. Kemudian menyediakan banyak tempat duduk di taman dengan tujuan agar anak tidak merasa lelah berjalan dan memungkinkan interaksi sosial juga. Untuk yang ketiga, menyediakan naungan di mana anak dapat berteduh dari panas matahari pada hari-hari cerah. Ditunjukkan melalui penempatan gazebo pada taman media air. Kemudian menyediakan 1 atau 2 fitur yang mudah diingat sehingga orang dapat mengingat taman. Yang saya terapkan adalah memberikan sculpture batu, di mana selain sebagai pengingat, dia juga sebagai integrasi seni untuk meningkatkan semangat taman. Sculpture batu ini digunakan agar anak tidak terlalu stres jika melihat media yang terlalu rumit. Untuk konsep ruang luarnya sendiri, yang kelima adalah menyediakan jalur berkelok yang memungkinkan anak untuk mengobservasi taman. Ditunjukkan melalui jalur taman yang dibuat zigzag dan taman yang terpotong-potong. Nah, untuk yang keenam itu menyediakan ruang yang bervariasi, di mana anak dapat mempunyai ruang pilihan untuk mereka meningkatkan kendali dan menurunkan tingkat stresnya sendiri. Nah, ini diwujudkan melalui pembagian taman ke dalam beberapa zona, diantaranya zona menanam, taman media air, dan taman aromaterapi. Nah, untuk konsep vegetasinya sendiri di dalam site sesuai dengan konsep healing garden, yaitu menggunakan tanaman aromaterapi
atau yang memiliki wangi yang memberikan efek menenangkan. Yang saya gunakan pada project ini adalah yang ke-1, tumbuhan melati. Dia memiliki wangi yang kuat dan dapat meningkatkan kewaspadaan serta membersihkan udara sekitar. Saya letakkan pada bagian rumah atau hunian. Kemudian untuk chamomile sendiri, dia memiliki efek antidepresan dan menenangkan. Saya tempatkan pada taman aromaterapi, di mana anak dapat duduk-duduk di situ. Kemudian lavender saya tempatkan pada taman aromaterapi sendiri. Kemudian untuk pohon peneduhnya sendiri, yang saya gunakan untuk di dalam site adalah pohon kiara payung, karena dia dapat menyaring CO2 dan membersihkan udara. Kemudian yang digunakan untuk bagian sisi site dan tempat parkir adalah pohon tanjung, di mana pohon ini memiliki bau harum sehingga dapat mengurangi bau polusi udara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.